Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama syifah wa wa'ada alaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi ayatil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Shadaqallahul azim. Al-ayah wal ma'na. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'u min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihin wa an yakuna rizquhu fi baladih. Wa qala min jumlatil wali songo Sunan Derajat laksitaning subroto marang pringgotan wito bayaning lampah. Wa qala Sunan Kalijaga mamayu hayuning bawana ambaras takdur hayang kara. Wa qala, wah kebanyakan wakola ini. Wa qala Syekhu fi kitabihi Fathul Ijar, ni'amun dunya salasun tutabar lamsu wa takbilu wa idkhalu zakar. Merinding. Wa qala fi kitabihi Quratul Uyun, yan bagi lahu ayyan wiya fi tazawuzihi itba'as sunnah wa taksira ummatin nabi sallallahu alaihi wasallam wal qiyama bi husni riayati ala zaujah wa hifdad din wa raja'a waladin salihin yad'ulah. Pertama, yang paling utama, mari kita panjatkan puja kepada Allah Subhanahu wa taala, yang karenanya kita semua mengenal syariat pernikahan pembeda antara hewan dan manusia. Karena kalau cuman sekedar kawin, kambing juga kawin, kebo, kucing juga kawin. Adalah diturunkan syariat pernikahan ini untuk pembeda mana antara hewan dan manusia. Makanya kalau ada manusia kawin nikah kagak, nah itu nah lu yang ngomong, gua kagak. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kepada junjunan alam habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karenanya kita semua mendapat sebuah petunjuk, yaitu berupa agama dinul haq, agama yang hak, yaitu agama Islam, dinul Islam. Rasulullah turun, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Zaman dulu perempuan ini dihinakan oleh orang-orang jahiliyah. Perempuan dijadikan ajang untuk berjudi. Perempuan hanya sebatas digunakan untuk syahwat semata. Perempuan juga zaman dulu saking hinanya, ketika seorang ibu melahirkan putri perempuan, maka anak perempuannya itu akan langsung dikubur hidup-hidup. Oleh karena datangnya Rasulullah bersama dengan wahyu yang diberikan Allah, hal-hal berupa seperti itu sudah tidak ada lagi pada zaman sekarang. Jadi ketika ditanya siapa yang ngadain HAM pertama kali, hak asasi manusia, siapa yang mengajukan HAM, tidak ada perbedaan antara ras, komunitas, bangsa, jenis kelamin dan lain-lain, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pertama kali menghidupkan toleransi antar agama, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu harus bangga kita jadi umat Nabi. Minimal baca sholawat satu hari 1000 kali. Banyak amat. Atau kalau nggak kuat 100 kali. Masih banyak. Ya 11 kali. Kebanyakan. 3 kali lah masih nawar, gibeng.
Mengapa Al-Fakir kali ini ingin membahas tentang nasihat pernikahan? Karena mau bagaimanapun, jangankan yang belum nikah, yang udah nikah juga kadang-kadang pengen nambah lagi. Tapi kadang karena keawaman daripada kurangnya pembelajaran ilmu agama, orang nikah tanpa didasari oleh ilmu agama, sehingga pernikahannya bukan sakinah mawaddah warahmah, bukan henang hening henung, malah hancur tekaruan. Nah, itu karena pernikahannya tidak didasari dengan ilmu agama. Iya, sebelumnya mohon maaf kepada yang saya hormati, meski di sosial media saya sangat paham yang mendengarkan ini mungkin orang-orang yang jauh lebih paham dari saya. Oleh karena itu, alladzi lam yudhkar ismuhum ta'ziman wa takriman lahum, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi hormat dan takzim saya kepada kalian. Semoga Allah muliakan kalian semua. Dan apabila ada kesalahan baik dari kata, ucapan, atau nada pembicaraan, silahkan tegur saya lewat pribadi. Karena apabila menegur di hadapan umum, di halayak ramai, itu bukan teguran, sejatinya itu adalah hinaan. Kembali lagi ke pernikahan. Siapa sih yang kagak mau nikah? Jangankan anak yang baru lulus kuliah, anak baru lulus SMP udah pernah kenal cinta monyet pun mau nikah. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita menuntut ilmu, mempelajari daripada niat pernikahan dan nasihat pernikahan. Karena mau bagaimanapun, seorang perempuan adalah madrasatul ula, madrasah pertama bagi anak-anaknya nanti. Gimana pengen punya anak yang soleh, yang solehah, kalau ibunya kagak soleh? Oleh karena itu, dengan adanya rekaman ini, tadinya pengen bikin video, berhubungan memorinya kagak cukup, jadi pakai suara baik. Mudah-mudahan menjadi asbab dari beberapa wawasan yang mungkin teman-teman semuanya belum ketahui daripada pernikahan. Terlepas konteks dari perempuan, wajib bagi seorang pria untuk menuntut ilmu tentang pernikahan dan memperdalami tentang Islam. Kenapa? Karena mau bagaimanapun laki-laki ini adalah imam bagi seorang perempuan. Dalam sebuah rumah tangga nggak ada sejarahnya sholat dipimpin sama perempuan yang makmumnya cowok. Kagak ada. Di mana-mana imamnya cowok, makmumnya cewek. Dengan begitu berarti kita tahu seorang laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Bagaimana mau jadi pemimpin yang baik dalam rumah tangga dan mendirikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah kalau kagak punya ilmu agama? Ar-rijalu imamul mar'ah wal mar'ah tabi'uhu. Laki-laki adalah imamnya perempuan dan perempuan adalah makmumnya laki-laki. Ayo kita mulai yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba." Nikahi olehmu perempuan 2, 3 atau 4. Niatnya bukan bahas buat poligami, cuman ayat yang dibawa ayat poligami. Ini abis ini banyak yang komentar, "Kang, woi Kang, woi Kang." Nggak ada. Ini pengen ngelurusin. Turunnya asbabun nuzul ayat tersebut untuk mengurangi, bukan menambah. Zaman dulu sahabat ini punya istri 10, 15, 12, 7. Jadi untuk mengurangi hal-hal yang berdampak madarat, sayyiat, mafsadat, dolalah, turunlah ayat ini untuk mengurangi jumlah istri. Adapun ketika kita mau nambah dari 1 jadi 2, dari 2 jadi 3, dari 3 jadi 4, maafi muskilah, no problema. Ketika memang benar-benar bisa menjadi imam yang baik serta bertanggung jawab penuh atas keputusan yang diambil. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati, faman lam ya'lam bi sunnati falaysa minni." Pernikahan itu adalah sunnahku, kata Nabi. Dan barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, falaysa minni, dia bukan bagian dari umatku. Oleh karena itu berarti penting pernikahan ini ada di kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Ada bulan, ada matahari. Ada bumi, ada langit.
Ada kaki kanan, ada kaki kiri, ada perempuan, ada wanita. Dengan berpasang-pasangannya berarti kita pula harus menjalin pasangan dengan ikatan suci, yaitu sebuah pernikahan. Ngomong-ngomong tentang nikah, nikah bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram. Pernikahan yang wajib ketika seseorang udah cukup mumpuni, dia punya harta, dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya fasilitas, pekerjaannya pun tetap, atau mungkin dia seorang manajer di salah satu perusahaan tapi dia kagak mau nikah. Alasannya nanti aja, tunggu nanti dan nanti. Hati-hati, hal yang begitu bisa berdampak madarat pada diri sendiri. Nantinya akan timbul suatu hal yang tidak diinginkan. Wajib hukumnya bagi seorang pemuda yang mumpuni untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan agar dicepat-cepatkan pernikahan. Itu yang pertama. Yang kedua, sunnah. Laki-laki syahwatnya udah besar, karena takut syahwatnya ini digunakan untuk hal yang tidak layak. Oleh karena itu dia memutuskan untuk pernikahan. Dia cari seorang perempuan yang sekiranya pantas untuk jadi ibu bagi anak-anaknya nanti, sekaligus pengganti ibu bagi dirinya. Dia lanjutkan ke jenjang pernikahan. Nah, itu hukumnya ittiba sunnah. Ada lagi yang haram. Anak umur 11 tahun, ceweknya umur 9 tahun dinikahin. Akhirnya rumah tangganya seminggu 2 minggu cerai karena ketidakmampuan, keteledoran daripada orang tua menikahkan anak sebelum baligh. Tidak mampu menafkahi batin dan apalagi zahir. Haram pernikahannya yang seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang pernikahan, wajib bagi kita semua, baik yang sudah melanjutkan ke jenjang pernikahan atau yang baru-baru nikah atau yang pengen nikah. Karena kita semuanya pengen nikah. Benar apa benar? Ya benar. Yang pertama, di dalam kitab Qurratul Uyun dijelaskan tujuan daripada pernikahan. Yan bagi lahu ayyanwiya fi tazawujihi itba'as sunnah. Ketika kita memutuskan untuk menikah, ingat baik-baik tujuannya harus ittiba, mengikuti laku lampah perjalanan baginda Nabi, mengikuti sunnah Rasulullah menikah. Gue takut kagak diaku umat Nabi, umur gue udah cukup, syahwat gue udah besar, gue pengen nikah. Urusan rezeki ada Allah, Allah yang ngatur. Nah, itu pemuda sejati tuh yang seperti itu. Tapi by the way, kalau ngomongin pernikahan kadang-kadang saya malu karena saya belum nikah. Jadi udah berani ngomongin pernikahan nih seperti kiai ngomongin mati, belum ngerasain mati udah ngomongin mati, jadi nggak sedap gitu. Orang kalau ngomongin haji, alangkah jauh lebih bagus yang ngomongin haji itu udah pernah pergi haji. Jadi apa yang diucapkan itu pernah jadi pengalaman. Nah, orang yang ngomongin nikah seharusnya udah jauh lebih baik dia yang pernah merasakan pernikahan. Jadi ajib banget. Jadi ingat, nasihat pernikahan yang pertama ittiba, mengikuti sunnah baginda Nabi. Yang kedua, wa taksira ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengen punya keturunan yang banyak. Makanya punya anak nanti kalau nikah jangan 2 di KB. Nabi senang wal qiyamah bi husni riayati ala zaujah. Nabi senang wa taksira ummati, kita memperbanyak umat Nabi dengan cara apa? Kalau nikah punya anak jangan 2, 10 minimal, 21, 11 jadi pemain bola, sisanya jadi penonton, jadi hakim garis, jadi supporter, jadi wasit, jadi tukang parkir, kita tinggal nonton bolanya. Nah, itu kan ajib. Setiap pondok pesantren Darul Bahja ada anak Akang Anom. Di pondok pesantren Minhajul Abidin ada anak Akang Anom. Di sekolah ini, universitas ini ada anak Akang Anom. Jadi nanti enak. Banyak anak, banyak rezeki, tambah istri, tambah banyak rezeki. Jangan itu jangan. Lelucon itu ntar digebukin lagi sama viewers, sama ini nih subscriber. Kagak bercanda po, itu po. Lanjutin lagi yang ketiga, wal qiyamah bi husni riayati ala zaujah, memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada seorang istri. Karena tanggung jawab seorang suami penuh terhadap istri. Tapi hati-hati nih istri, wanita hati-hati. Ketika kalian menikah dengan seorang pria, maka kalian seutuhnya bukan lagi milik ibu dan bapak kalian. Ketika ibu dan bapak kalian sakit, suami kalian tidak ridho menjenguk ibu dan bapak, lebih baik di rumah. Jadi ridho daripada suami adalah pengganti ridho dari ayah dan ibumu ketika kamu sudah menikah. Beda halnya dengan laki-laki. Kalau laki ini 50-50, 50-50. 50 buat suami, 50 buat istrinya, 50 buat orang tuanya, begitu. Lanjut lagi,
Wahibduddin, tujuan daripada pernikahan adalah ngerasa agama. Daripada nih gua bujangan udah tinggal di tahun 2021, katanya mantan pengen disuntik mati, pengen divaksin corona segala macam, udah liar orang yang jomblo nih. Aku udah pengen pernikah, tapi gue pengen ngenikah niatnya ittiba, ngikut sunnah Nabi. Yang kedua, meraksa agama. Wahibduddin, pengen gue nih daripada gue maksiat pengen nikah. Makanya nanti kalau datang ke rumah orang tua perempuan, assalamualaikum ayah, mohon maaf saya nggak punya apa-apa, saya kesini bawa niat yang baik, insya Allah saya yakin saya bisa membahagiakan putri ayahanda. Oleh karena itu saya niat untuk melamar putri bapak, tujuan saya baik kesini dan mohon terima saya dengan baik. Ajib, langsung diterima itu. Yang selanjutnya, waroja'a waladin solihin yad'ulah, pengen punya anak yang soleh dan soleha. Bagaimana caranya pengen punya anak yang soleh yang solehah kalau orang tuanya kagak soleh soleha? Penting bagi kita untuk memperbaiki diri di hari ini, terkhusus bagi pemuda yang belum menikah. Yuk sama-sama kita baikin diri, perbaiki diri, menuntut ilmu agama, karena itu hal yang wajib bagi kita. Selain daripada hal yang wajib, hal juga yang akan bermanfaat bagi keluarga kita nanti. Karena kalau istri dan suami ini soleh dan solehah, insya Allah yakin hakul yakin rumah tangga akan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya pun akan menjadi soleh dan soleha. Jadi kalau pengen punya anak yang soleh yang soleha, bapak emaknya harus soleh. Kalau Nabi arbaun min sya'adatil mar'i, ada 4 perkara yang membuat kebahagiaan pada diri seseorang. Yang pertama, antakuna zaujatuhu solihatan, adanya suami atau istri yang soleh dan soleha. Kita kalau nikah sama istri, kita kalau nikah sama seorang wanita atau sama seorang laki-laki yang soleh yang soleha kan senang bawaannya. Yang kedua, wa auladuhu abroran, anak-anak yang baik, yang soleh, yang soleha. Kita kan kalau udah nikah rumah tangga punya anak yang baik, yang soleh kan demen bawaannya enak begitu ya. Yang nomor ketiga, wa khulata'uhu salihin, pergaulan dengan orang-orang yang soleh, lingkungan sama orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa mengajak kita kepada kebaikan kan demen enaknya ngeliat nih. Yang selanjutnya, wa ayyakuna rizquhu fi baladih, yang selanjutnya rizki kita yang sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfud dekat dengan rumah kita, dekat dengan tempat mukim kita, kan mantap tuh. Makanya ayo teman-teman, mulai dari sekarang niatkan tujuan daripada pernikahan dengan 5 hal yang tadi telah disebutkan oleh Al-Fakir. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum bittaqwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, and like. Dan kalau kalian suka, tolong di komentar.